tanggal 10 September hari ke-254. Bacaan Amos pasal 6-7. Kesengsaraan dan peringatan. Garis besar, Israel telah menjadi gemuk, apatis, bangga dan tersedak akan kemewahannya sendiri. Keputusan Allah sangat tepat, sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjunta itu. Pasal 6 ayat 7. Amos menceritakan serangkaian penglihatan di mana Tuhan terus-menerus menghukumnya. Garis lurus kebenaran Allah menunjukkan berapa jauh garis yang telah dilalui umatnya dengan menyimpang, mendorong Amos untuk memberitakan tekad baru Allah pada Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Pasal 7 ayat 8. Renungan harian. Seorang pria bekerja shift ganda setiap hari dan juga pada akhir pekan untuk pendapatan lemburnya yang akan digunakan untuk membayar pembelian tenda atau kemah dan pembelian perahu barunya. Tetapi ketika waktu liburan tiba, dia terlalu lelah untuk pergi ke danau. Seorang eksekutif kaya menceritakan bagaimana sebagai pemuda, ia dengan sembrono mengabaikan kesehatannya untuk menghasilkan jutaan dolar. Dan sekarang, di kemudian hari, ia mendapati dirinya menghabiskan jutaan dolar yang diperolehnya untuk mendapatkan kembali kesehatannya yang hilang. Kisah-kisah ini mengilustrasikan efek halus dari materialisme. Penyakit ini dimulai dengan keinginan kita untuk memiliki sesuatu, tetapi terlalu sering hal-hal itu berbalik dan mulai menguasai kita. Kecintaan akan kemewahan pada harta benda dan gaya hidup yang materialistik sudah begitu menguasai Israel yang sebelumnya adalah milik Allah. Menikmati hal-hal dari Tuhan telah digantikan dengan menikmati ciptaan Tuhan. Anda boleh dengan bangga memikirkan rumah, mobil, perahu, atau apapun yang Anda peroleh sebagai milik Anda, tetapi jangan pernah lupa bahwa itu semua sebenarnya dipinjamkan oleh Tuhan. Bukankah sekarang adalah saat yang tepat untuk mempertimbangkan berbagai kepemilikan atas apa yang Anda miliki? Tutuplah mata Anda dan Anda akan melihat sebenarnya semua yang Anda miliki. Pendalaman. Anggur dari Bokor, Amos pasal 6 ayat 6. Bagi umat Allah yang rakus, cawan biasa tidak cukup besar, jadi mereka menggunakan bejana besar seperti yang biasanya disediakan untuk tujuan pengorbanan. Lihat Keluaran pasal 38 ayat 3, Zakaria pasal 14 ayat 20. Doa mengubah segala sesuatu. Amos pasal 7 ayat 3 dan 6. Menyadari dosa Israel dan hukuman yang akan datang, Amos berdoa memohon dan Tuhan mengalah. Tidak hanya sekali tetapi 2 kali. Lihat pasal 7 ayat 3 dan 6. Dan ini bukan satu-satunya saat seseorang berdoa dan Tuhan mengubah rencananya. Baca juga bagaimana Musa di Keluaran pasal 32 ayat 9-14. Hizkia, Yesaya pasal 38 ayat 1-6, dan Yunus di Yunus pasal 3 ayat 10 berdoa kepada Tuhan dan ia mengubah rencananya. Nabi pemetik buah arah. Amos pasal 7 ayat 14. Amos adalah seorang gembala dan petani arah. Pasal 7 ayat 14. Orang di luar sektor agama dan politik yang merupakan salah satu kandidat Allah yang tidak layak untuk menjadi seorang nabi. Berapa banyak pahlawan yang tidak mungkin lainnya yang diceritakan Alkitab yang dapat Anda ingat? Jangan lupa untuk menyertakan tukang kayu dari Galilea.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amos pasal 6. Rasa tenteram yang palsu. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tenteram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor, dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjunta itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub, dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya, pembakar mayat itu, yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rosokan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibaca orangkah laut dengan lembu? Sungguh, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersuka cita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya Aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Arabah. Amos pasal 7. Penglihatan pertama, belalang. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesalah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Penglihatan kedua, api. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesalah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Penglihatan ketiga, tali sipat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amos diusir. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan.
Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, 'Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel.' Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan."